Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kepada saya Denny Safianur, dan ini kepada dua abang-abang di depan saya, ini Mas Sujianto dan ini Bang Hengki. Mas Sujianto ini sebagai Ketua Pemuda Pari Jepang, dan Bang Hengki ini sebagai Sekretaris RT di RT 07 RW 01. Baik, Bang, gimana abang-abang kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Jadi di sini kita akan ngobrol seputar tentang politik dan kepartaian di Indonesia. Pertama, menurut abang-abang nih, bagaimana sih tentang sistem politik di Indonesia pada saat ini? Sistem politik Indonesia di tahun 98 masih berdemo besar-besaran untuk mendapatkan demokrasi. Saya pikir sistem demokrasi di Indonesia ini awalnya rutinnya bagus, tapi lambat laun semakin tahun semakin kebablasan karena banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya pikir begitu. Ya, jadi banyaknya fenomena ini yang awal mulanya politik ini bagus sehingga bablas ya gitu. Ya, kebablasan. Jadi berkaitan dengan politik ini banyak sekali fenomena yang terjadi oleh petinggi-petinggi kita ini. Terlantas berkaitan dengan hal itu, bagaimana dengan peran partai politik yang sangat berkorelasi terhadap masyarakat Indonesia? Nah, itu bagaimana menurut abang-abang? Sampai saat ini menurut pandangan saya hubungan partai politik dengan masyarakat tuh tidak terlalu bagus ya, karena mungkin partai itu datang ke masyarakat itu saat mereka butuh suara saja. Saat mereka sudah mendapatkan suara yang bisa mendongkrak perolehan suara partai mereka pasti, dan saya pastikan pasti mereka menghilang Dan artian kata lupa dengan masyarakat. Ya, lupa dengan masyarakat. Bagaimana dengan Mas Egi? Menurut aku pun gitu, gak sama dengan Pak Anto yang memang ketika ada maunya dia datang, ketika udah semua didapatkan dia hilang. Nah, Jadi yang enggak ini, jadi jangan mengharapkan janji sih. Jadi ekspektasi kita untuk kembalinya janji dia nggak mungkin gitu Pak. Oke. Sangat kecil lah. Baik, ini berkaitan dengan kondisi saat pemilu lah ya, yang baru beberapa bulan kita lalui, pilkada. Nah, ini pilkada akan mendatang. Berkaitan dengan pemilu kan, abang-abang kan pasti sudah beberapa kali ikut andil dalam pemilu, dalam mencoblos. Nah, itu kan terdapat fenomena yang mana, bagaimana lah sistem pemilu di Indonesia menurut abang-abang? Sistem pemilu Indonesia ini terlalu memakan biaya yang besar ya menurut saya. Karena dia terlalu membutuhkan banyak tenaga lah, terutama terlalu birokrasinya ribet. Terlalu banyak birokrasi yang memakan tenaga, waktu, uang. Itu kan uang rakyat juga ya yang dipakai untuk pemilu. Saya pikir ndak itu aja, ndak tepat sasaran aja. Oke, tepat sasaran berkaitan dengan uang, birokrasi yang ribet, biaya dan tenaga. Kalau menurut Bang Hengki ini bagaimana? Yang tadi lah seperti yang dibilang tadi itu terkait memang pilkada yang memang udah kita lewat ini ya. Ya. Nah, memang terlalu banyak makan biaya juga ya, betul. Setuju. Sebab Terlalu waktu ya kan? banyak menghambur-hamburkan anggaran lah. Lebih kejelasan anggaran ya kan kadang. Karena dalam pemilu ataupun pilkada itu kan kita menentukan sosok untuk yang kita percaya. Ya, betul. Tetapi di saat situasi seperti itu malah mereka yang kayak sepertinya berkhianat. Yang kita amanahkan tapi mereka menghilang. Sedangkan anggaran sudah kita korbankan. Tidak bisa menepati janjinya. Nah, berkaitan dengan itu, apa sih sebenarnya menurut abang-abang nih langkah-langkah konkret yang harus dilakukan partai politik untuk sistem kepartaian yang lebih baik untuk Indonesia? Gimana Bang? Untuk terkait Sistem kepartaian yang lebih baik menurut Dari saya, fenomena yang terjadi ini, apa sih saran atau solusi untuk kedepannya? partai di Indonesia ini kan setiap kita ingin mendaftar pasti menggunakan uang. Jadi menurut saya ini kalau memang mau pengkaderan partai, mau partainya lebih baik itu kadernya benar-benar yang berkualitas lah. Yang kader yang sesuai- terpilih lah ya. yang sesuai Yang dengan kualitas. keinginan masyarakat lah. Jangan lagi seolah-olah ingin maju pilkada yang banyak uang yang bisa maju. Sedangkan yang berkualitas nggak punya modal untuk maju, dia tertutup.
karena memang tidak punya modal untuk Ya, keterbatasan lah ya bang ya, Seharusnya keterbatasan partai itu terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya untuk yang kalangan berduit saja. saling Saya didukung setuju. nggak ya bang ya. Berarti ini berkaitan dengan proses awal dari perekrutan kader. Iya betul. Karena kita kan mencari yang memang berkualitas. Ya, kader yang baik tuh partainya pasti baik. Oke, berarti ini berkaitan dari bawah tentu akan mendasar ke atas. Ya, Iya. Nah, berkaitan dengan itu kan politik di Indonesia ini kan memiliki banyak-banyak partai nih. Itu kan di Indonesia nih pada saat ini itu menerapkan sistem multi partai. Nah, menurut abang-abang nih, mungkin yang merasa dilahir di tahun 90-an atau di bawah itu kan pasti merasakan bagaimana sih atau bisa berbagi pengalaman tentang sistem partai yang pernah dialami dari hingga dulu sampai pada saat ini. Iya, di akhir-akhir ini kan mungkin seperti membuat partai itu mudah ya, mungkin butuh validasi aja dari yang berkuasa, mereka bisa buat partai, dapat izin mudah. Walaupun kok dipikir partai terlalu banyak partai, gemuk partai, menghabiskan anggaran di negara lebih banyak, tapi fungsinya tidak ada. Mending kalau saya yang lahir di 90-an sih, dulu hanya 3 partai ya. Nah, 3 partai itu bagus sih sebenarnya. Mereka bersaingnya sehat, kadernya pun bagus-bagus. Tidak seperti sekarang, orang yang modal hanya omong bisa masuk kader partai, yang pintar, yang nggak terlalu banyak omong ketutup sama yang itu. Ya gini lah. Tidak bagusnya sistem di Indonesia tuh, partai itu terlalu gemuk lah menurut saya, terlalu banyak. Kenapa, Bang Hengki? Biasa kurang lebih kayak ya memang benar ya kata Bang Anto kan, partai yang banyak terlalu banyak gitu bang, kurang efektif lah ya. Lebih baik ya memang nggak ini apa nggak banyak gitu kan, Iya harus sesuai anggaran aja. sesuai anggaran yang Terlalu berlaku. banyak partai, terlalu banyak anggaran yang dihabiskan untuk partai. Iya, Oke. lebih banyak ke situ sih. Nah, Oke, berarti ini berkait dari kesimpulan yang dari hasil diskusi dari beberapa pertanyaan tadi, terdapat beberapa fenomena yang dialami sistem politik di Indonesia, mulai dari nepotisme, KKN, dan itu lambat laun tumbuh karena bobroknya demokrasi di Indonesia, dan hal itu disebabkan oleh karena perekrutan tadi ya mas, perekrutan sistemnya. Jadi siapa yang memiliki uang dia yang berhak berkuasa, dan itu sebenarnya bertolak belakang tentang demokrasi yang sangat bersih sebenarnya. Mungkin itu yang dapat kami bincangkan untuk sistem politik dan partai Indonesia. Terima kasih kepada Mas Hengki, Mas Anto. Terima kasih waktunya. ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terekam bu. Anjay. Berbeda. Rekam, nggak sedih.